Oke, saya sudah record ya. Jadi hari ini kita akan bicara pendampingan satu mengenai market discovery. Secara general kita sudah discuss tentang market discovery itu di pertemuan kita di Purbalingga gitu ya. Eh, tapi kita akan mendalami dan akan berorientasi pada action nih. Kali ini pada pendampingannya orientasi kita adalah action. Karena kan masih ingat ya, jadi action dulu. Kita akan memulai dengan action dulu, baru belajar, baru improvement gitu. Nah, actionnya seperti apa? Kalau masih ingat yang kita pelajari start small gitu ya. Kenapa? Karena kalau start small itu kalau gagalnya murah, tapi kalau belajarnya banyak gitu. Kemudian gagalnya cepat. Jadi bisa berputar atau iterasinya bisa terjadi dengan sangat cepat. Nah, ini tahapan pendampingan Bapak Ibu. Akan ada materi, lalu Bapak Ibu akan melakukan action. Actionnya seperti apa? Nanti setiap akhir dari materi ini saya akan meminta Bapak Ibu di masing-masing TEVA. Jadi masing-masing TEVA melakukan apa yang diminta gitu. Ada guideline-nya nanti dan itu kita discuss di hari ini. Lalu nanti kita review bersama-sama, lalu lakukan pengembangan. Nah, materi 1 sampai materi 6 itu akan dilakukan bertahap, Bapak Ibu. Ya. Jadi hari ini kita bicara tentang market, besok bicara tentang apa? Bertahap. Sebenarnya Bapak Ibu, setelah di pendampingan 6, seharusnya Bapak Ibu itu sudah running TEVA-nya. Nah, kendala terbesarnya biasanya di SMK adalah tidak melakukan yang diminta. Nah, saya berharap itu tidak terjadi di SMKN Jateng, karena kalau tidak melakukan yang diminta, biasanya memang saya bisa paham teman-teman di sekolah itu di SMK banyak kegiatan, kadang-kadang ada lomba, kadang-kadang dipanggil Dikbud dan seterusnya. Tapi saya sangat 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 berharap supaya kita semua tetap melakukan apa yang diminta gitu ya, in any condition, karena memang begitulah dunia membangun startup. Jadi di kondisi apapun tetap harus melakukan yang harus dilakukan gitu. Saya jadi teringat ada salah satu katakanlah sekolah startup terkemuka di dunia gitu ya. Dia itu kalau kita mau bangun startup, kita mau didampingi dia, bayarnya mahal sekali. Kemudian kita tidak boleh tidak boleh tidak melakukan yang dia minta. Dan kadang-kadang disengaja tanggalnya itu di tanggal-tanggal ajaib Bapak Ibu. Nanti kadang-kadang dia minta mengirimkan tugasnya di tanggal 31 Desember jam 12 malam begitu. Itu hanya untuk melatih ketabahan seorang entrepreneur, ketangguhan dan kemudian kemauan yang keras seorang wirausaha. Nah, kurang lebih begitu Bapak Ibu. Nah, kita langsung mulai aja. Di pendampingan ini saya akan ada, kalau Bapak Ibu perhatikan tanda pagar 1 itu langkah 1 gitu ya. Ini sudah dibahas sebelumnya, banyak sudah bahas, tapi kita akan mendetailkan dari pelatihan sebelumnya. Bagaimana kita akan membangun TEVA ini? Kita akan berorientasi pada market ya. Saya sudah melakukan order gitu ya, order pisau ke Bapak Ibu. Goalnya adalah men-trigger, memicu. Apakah produknya harus pisau? Enggak harus. Tapi saya ingin ada yang bergerak, kemudian sudah mulai langsung berorientasi pada market. Nah, jadi langkah satunya adalah tentukan target pasar sementara. Kenapa saya bilang sementara? Karena bisa berubah, gitu ya. Target pasarnya sementara, oke, sementara misalnya saya mau pisau nih. Target pasarnya sementara siapa? Ibu-ibu gitu misalnya ya. Oke, target pasar sementara ibu-ibu, tapi bisa berubah nggak? Boleh berubah, dan justru harus berubah. Kalau memang nggak sesuai, bergeser lagi. Jadi eh, itu yang akan menjadi cara kita untuk membangun startup. Nah, bagaimana sih menentukan segmentasi? Katakanlah saya ambil contoh produknya pisau ya, supaya lebih relevan gitu.
Kalau memang apa Teva ada dua Teva ya. Teva yang kedua misalnya mau menyampaikan produknya, ada yang sudah punya bayangan Bapak Ibu supaya bisa dijadikan contoh juga. Ada sudah pernah didiskusikan akan membuat produk apa di dua Teva ini biar bisa dijadikan contoh, biar langsung relate gitu. Oke, kalau belum ada didiskusikan, mungkin kita untuk sementara ambil contoh produknya pisau dulu ya, pisau dapur gitu, yang seperti yang saya order gitu ya. Misalnya, Bapak Ibu begitu membuat segmentasi langsung sudah harus terbayang siapa yang menggunakan pisau saya ini, gitu ya. Oh, misalnya usianya ibu usia 25 tahun sampai 40 tahun. Kenapa sih harus pakai usia? Bayangkan misalnya kita menarget semua umur, ya. Oh, kan semua ibu rumah tangga pakai pisau, Pak. Benar, semua ibu rumah tangga pakai pisau. Tapi bayangkan ibu rumah tangga seumpama usianya 65 tahun tidak terekspos dengan apa katakanlah apa itu pisau yang baik, nggak main sosial media, dan selalu merasa yang namanya pisau dari dulu ke dulu ya seperti ini, dan saya sudah happy dengan pisau seperti ini, akan sangat sulit bagi kita untuk melakukan edukasi market kepada segmentasi yang seperti itu. Oleh karenanya, misalnya di sini usia 25 sampai 40 tahun itu spesifik gitu ya. Kenapa? Karena di usia 25 sampai 40 tahun ini eh, terekspos dengan sosial media dan kami nanti akan memakai sosial media dengan sangat intensif, misalnya begitu. Nah, kemudian pendapatan keluarganya berapa gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi ini semua Bapak Ibu. Pekerjaannya apa? Oke, pekerjaannya misalnya ibu rumah tangga, apalagi gitu ya. Nah, kemudian yang perlu kita cari tahu di segmentasi kita, di target pasar kita, perilakunya seperti apa. Pak, ngapain sih Pak jualan pisau misalnya, atau mau cari marketnya pisau, kok perilaku orangnya sampai dicari tahu? Lah ya harus kan, kemarin di materi kita katakan bahwa orang itu bisa didekati atau pelanggan itu bisa didekati jika pendekatan kita itu selaras dengan perilakunya, selaras dengan pandangan hidupnya, selaras dengan cara berpikirnya, gitu ya. Nggak bisa kita masuk misalnya ke anak kecil K-pop gitu ya, anak remaja K-pop, terus kita datang dengan gaya senior, nggak bisa lagi. Jadi harus kita ketahui perilaku psikografisnya. Misalnya segmentasi produk pisau ini apa? Segmentasinya ibu rumah tangga, oh aktif di sosial media, gitu. Oh mengikuti tren. Nah, lalu apa? Lokasinya di mana? Oh lokasinya ada offline, tentu misalnya offline kami untuk sementara ada di di Jawa Tengah, gitu ya. Nah, tapi kan kita mau jual online. Jadi untuk online kami seluruh Indonesia. Dengan begini kita sudah mulai punya gambaran. Nah, Bapak Ibu, nanti silahkan mengisi ini di selama 2 minggu ini. Nanti kita diskusikan kembali hasilnya setelah 2 minggu gitu ya. Nanti saya akan berikan guideline-nya. Nah, nomor 2, langkah kedua adalah lakukan empati. Bagaimana perilaku pelanggan? Tadi sudah sebutkan siapa pengambil keputusan. Untuk segmentasi perusahaan, jika Bapak Ibu berencana SMKN Jateng ini targetnya adalah Teva-nya adalah perusahaan, kami akan mensuplai perusahaan, gali keinginan pemimpin perusahaan. Ya, gali siapa pengambil keputusan, gali bagaimana prosesnya, proses pembelian. Kenapa harus digali? Karena kita ingat materi pelatihan, kita itu tujuannya adalah apa? Menyelesaikan masalahnya pelanggan, menyelesaikan masalahnya orang, human centric. Jadi yang harus kita gali orangnya, bukan perusahaan. Karena pengambilan keputusan itu ada pada orangnya. Begitu juga dengan misalnya jualan pisau untuk ibu rumah tangga, orangnya yang mengambil keputusan. Lalu apa yang harus dilakukan lagi? Ngobrol Bapak Ibu. Saya mencoba menyederhanakan bahasa ya.
Saya nggak bilang market research, nggak, ngobrol aja. Tapi ngobrolnya ngobrol apa, berkualitas dan agak terstruktur gitu ya Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita bisa gali. Kami ini bisa mengisi kelemahan produk sejenis di mana gitu. Atau kami ini bisa menyelesaikan masalah pelanggan di mana gitu ya. Kemudian identifikasi permasalahan, kesulitan, keluhan, harapan. Ya, jadi itu semua harus diidentifikasi. Jadi mulai sekarang kalau nanti mulai misalnya pisau, mulai ngobrol. Bapak-bapak ngobrol sama istrinya. Apa sih kesulitannya tentang pisau? Apa sih keluhannya? Apa sih harapannya gitu ya. Misalnya, aduh pisau kalau bentuknya begini susah dicuci. Oh pisau ini tuh cepat banget tumpulnya. Oh, atau pisau ini bahaya nih, terlalu tajam. Sudut ini biasanya bikin luka gitu ya. Nah itu harus digali terus, digali terus, digali terus, gitu ya. Kemudian apa? Wah ini pisau ini misalnya warnanya kurang oke. Sampai ke sana Bapak Ibu ya, kita gali perilakunya seperti apa. Nah terus bagaimana proses menentukan pilihan? Bagaimana proses menentukan pilihan? Coba saya mute-nya. Bagaimana proses menentukan pilihan? Ini ada yang, oke sudah saya mute. Siapa yang mempengaruhi, gitu ya? Jadi bapak-bapak nanti lihat istrinya kalau urusan misalnya ada alat-alat dapur, TikTok siapa yang dilihat? TikTok yang bagaimana yang mendapat perhatian? YouTube yang bagaimana kemasannya mendapat perhatian? Ibu-ibu juga begitu. Nanti, oh iya saya ini tertariknya dengan TikTok yang seperti apa? Nah itu mulai digali. Kenapa? Karena nanti itu menjadi salah satu apa, cara kita yang sangat efektif untuk menggapai customer. Bapak Ibu, Teva Bapak Ibu ini sebenarnya marketnya sangat luas karena bisa online. Ada Teva yang nggak bisa online, produknya terlalu besar. Misalnya dulu di SMK Semarang ya, kalau nggak salah itu mereka menjualnya eh, semen. Ya. Semen itu, Mortar. oh ya, mortar. Hampir nggak mungkin dijual online. Ya, nggak bisa jualan semen di Tokopedia. Nah, jadi Teva SMK Jateng ini beruntung karena produknya bisa dijual secara online. Nah, nanti kita harus bikin branding, gitu ya. Brandingnya bagaimana? Nanti ada di minggu ketiga atau keempat itu kita akan spesifik bicara branding. Kemarin secara sekilas juga saya sudah memberikan visual. Itu hanya hanya ini ya, hanya sekilas saja kita kasih nama misalnya lading. Saya browsing Bapak Ibu. Pisau itu bahasa Jawanya apa? Ternyata keluarnya lading. Kemudian saya pakai prompt, saya masukin ke AI visual generator. Nah, jadi keluarnya begitu. Kenapa? Supaya terbayang. Nanti aslinya apa, kita jadinya seperti apa, nggak harus begitu. Yang penting supaya terbayang dulu. Supaya kitanya semangat. Kalau mau ada pertanyaan silahkan ya. Nah, bagaimana sih menggali perilaku pelanggan? Gali kesehariannya. Jangan cuma gali waktu dia beli pisau. Enggak, gali kesehariannya. Ya, sosial media apa yang dia tonton dan seterusnya. Bagaimana keseharian pelanggan terkait produk. Jadi ada kita gali keseharian, kebiasaan beliau, kemudian gali yang terkait produk. Lalu gali apa kesulitan, keluhan terkait produk sejenis. Jadi nanti mulai eh, di akhir apa materi ini saya akan memberikan panduan action, ya sebut saja tugas gitu ya, supaya Bapak Ibu nanti mengobrol dengan calon pelanggan atau yang sesuai dengan segmentasinya gitu ya. Harus gali kesulitannya apa. Kalau kita
jualan pisau harus gali kesulitan dalam menggunakan pisau seperti apa, gitu ya. Lalu apa harapan pelanggan terkait produk? Coba deh kita ambil contoh dulu sini. Ibu-ibu yang biasa menggunakan pisau dapur, bapak-bapak juga boleh, saya nggak mau sekses gitu ya. Eh, apa harapannya menggunakan pisau? Ada yang boleh bicara? Ada yang mau bicara? Atau apa kesulitannya atau keluhan kalau terkait menggunakan pisau misalnya? Silakan Bapak, Bapak Ibu. Saya, Pak. Silakan, silakan Dan Pak. kalau kita menggunakan pisau, saya kebetulan kan juga sering bantu istri di rumah begitu ya. Jadi kalau kadang-kadang supaya mantap Pak Eri, ngupas-ngupas kayak gitu ya. Itu yang pertama itu eh, adalah ketajaman ya. Kemudian Pegangan yang dulu kedua ya. itu ergonomis, Kemudian yang ketiga tidak terlalu berat. Itu yang saya inginkan itu kalau bisa itu. Jadi itu lebih mudah Harus dipakai tajam, kalau tiga kriteria ergonomis. itu memenuhi. Oke, ya. Kemudian ringan, tidak terlalu berat. Oke. Nah, Ya, tajam itu apakah tajamnya harus lama atau harus mudah diasah? Nah, ya. Memang ada kelemahannya ya. Kalau yang stainless kadang-kadang kan kalau di asah menggunakan asahan biasa itu agak lama ya, asahnya, tapi juga lama tumpulnya. ya. Tapi Nah, kalau yang bukan stainless itu eh, kayaknya kurang kurang itu kurang apa ya kurang menarik kayaknya kalau yang bukan stainless. ya, Jadi lebih menarik memang yang stainless. ya, oke. Nah, memang stainless ini sendiri punya positioning yang luar biasa di masyarakat Indonesia itu higher higher class ya, kelasnya. Ya, Nah, tapi Bapak Ibu, pelanggan itu hanya taunya gini, pokoknya saya maunya gitu ya. Pelanggan itu harus harus egois deh. Saya maunya saya ngasahnya mudah, gitu kan? Sekali asah tahan lama, gitu. Nah, pelanggan sebenarnya tidak terlalu peduli dengan mau stainless, apa mau memang apa kalau stainless itu susah diasah tapi tahan lama, dia maunya asahnya cepat, tahannya lama gitu. Nah, kita kan yang kesulitan kan, tapi itulah tugas kita. Kalau kita bisa mengatasi hal-hal seperti itu, kita menjadi sangat unggul di antara yang lain. Nah, ini contoh ya, kita ngobrol. Nah, eh, sudah terbayang, oh berarti maunya ringan, kemudian dia tajam, kemudian enak dipegangnya, ergonomis. Nah, itu. Nah, nanti bisa digali lagi. Misalnya Pak Kurniawan, sehari-harinya kalau apa masak itu biasanya masak apa? Oh, saya masak paling sulit menggunakan pisau apa? Oh, masak sop, Pak. Sop sapi. Kenapa? Harus motong tulang. Kenapa pisaunya nggak bisa, harus pakai golok bisa. Oke, dapat satu poin lagi. Oh, pisau ini biasanya dipakai. Kemudian apa lagi? Nah, ketika kita menggali, jangan cuma produknya. Misalnya saya nanti akan nanya, Pak Kurniawan biasanya masak apa? Mau masak sop. Oh, jago dong ya. Jadi ngobrol aja, jago dong ya. Masak sop macam-macam dong. Enggak sih, cuma satu misalnya. Saya nggak ngerti resep lain. Oh, berarti kalau nanti saya bikin kemasan, ada buku resepnya. Oke nih, gitu kan? Jadi waktu kita jual pisau, yang dibayangkan value lain. Ingat bullseye yang kita apa pelajari waktu pelatihan? Produk itu jangan bukan cuma aktual produknya, cuma augmented apa eh, keunggulan atau manfaat-manfaat lain harus dipikirin, gitu ya, harus dipikirin. Misalnya, oh ada ini, tapi ada juga ada buku resepnya di dalam. Ada apa lagi? Oh, adalah panduan mengasah pisau. Ada apa lagi? Oh, beli pisau bundling dalam satu kotak, ada asahannya. Gitu loh. Dengan begitu, kita mulai menyelesaikan masalahnya satu-satu dan memberi value tambahan.
Ingat ya, masih ingat dengan air mineral yang memberikan CSR? Air mineralnya itu aja, tetapi value-nya meningkat dengan CSR. Nah, kita akan meningkatkan value dengan menambahkan sesuatu yang lain. Gitu ya. Nah, kita gali lagi. Tadi kita gali kesulitannya apa? Oh, misalnya capek. Tadi Pak Kurniawan bilang berat, sering tumpul dan seterusnya. Nah, kita tanya apa harapannya? Siapa atau apa yang paling mempengaruhi pelanggan? Apakah dia Chef Juna gitu ya? Atau dia orang random di TikTok mempengaruhi juga? Atau kalau video yang model apa yang membuat dia terkesima gitu? Saya terus terang Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu kirimkan video laser cutting pisau, bentuk pisau yang itu, saya itu saja sudah terkesima. Ya dasar saya orang awam kan, menurut saya itu modern sekali gitu. Lalu bisa dibayangkan nggak orang seperti saya itu ada puluhan ribu orang, mungkin jutaan orang yang terkesima melihat laser cutting untuk besi. Nah, kalau kita bisa buat sosial media kita bisa, beginilah cara kami membuat pisau misalnya gitu ya. Laser cuttingnya di videoin, lalu tahapan-tahapannya seperti apa. Lalu orang bilang, oh pantas aja pisaunya berkualitas. Jadi orang punya apa reason apa punya alasan untuk mempercayai promise kita, janji kita. Gitu ya. Tapi kita harus gali dulu keinginannya apa, cara dia cara dia apa diyakinkan seperti apa. Gitu ya. Nah, ini kemarin kita sudah diskusikan. Misalnya, Bapak Ibu diminta membuat persona pelanggan. Di materi sebelumnya ini sudah tulis profil pelanggannya seperti apa. Misalnya ini, oh ibu rumah tangga usia muda, usia di bawah misalnya 35 tahun atau di bawah 40 tahun. Kesulitannya apa? Kemudian yang saya bisa jamin kalau misalnya ibu profesional usia muda, ini saya mengacu pada istri saya ya, nggak bisa ngasah pisau, Bapak Ibu. Ya, mengasah pisau dia nggak bisa istri saya. Nah, jadi kita itu kesulitan dan itu harus kita pecahkan, gitu ya. Perilakunya seperti apa. Nah, ini dikasih namanya misalnya Susi gitu ya. Kenapa? Supaya kita berinteraksi dengan human. Dengan ada nama kita lebih empatik gitu ya. Saat ini brandnya apa? Nggak ada brand-brandan Pak yang ada di pasar gitu. Oke, apalagi hal yang mempengaruhi apa? Nah, dengan mengisi ini semua, nanti kita mulai tahu nih, waktu saya harus membuat produk, saya harus pertimbangkan kembali. Begitu Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Nah, ini berikutnya. Tadi Pak Kurniawan saya sudah kenyamanan ergonomik, itu saya ketajaman gitu ya, itu duga-dugaan saya. Apalagi misalnya ada fungsi yang komplit, misalnya pisau eh, bisa berfungsi ini, tapi kalau dibalik jadi pillar misalnya gitu. Misalnya jadi pengupas. Nah, Bapak Ibu nanti isi kita mau memprioritaskan faktor apa paling penting ya, karena kita mau berinovasi, kita nggak bisa inovasi seluruhnya karena inovasi juga berkaitan dengan biaya. Jadi kita akan memprioritaskan. Bagaimana cara memprioritaskannya? Kita tanya ke konsumen kita. Misalnya tadi kita sudah ngobrol dengan 10 orang, dengan 30 orang, kita simpulkan, oh ada 5 faktor utama nih yang paling penting. Apa? Ketajaman, kenyamanan atau ergonomik ya, kemudian fungsi yang komplit, apalagi misalnya warna yang desain yang menarik, apalagi gitu ya. Nah, lalu seberapa penting itu skala 1 sampai 5? Berapa penting tajam itu? Oh, sangat penting, berarti dia 5. Seberapa penting nyaman? Oh, nyaman itu penting, tapi nggak sangat penting banget sih. 4 misalnya gitu. Fungsi yang komplit berapa? Oh, 3. Nah, lalu dibandingkan dengan tingkat kepuasan terhadap produk yang ada di pasaran. Nanti ditanya,
Kalau produk yang ada saat ini, puas nggak dengan ketajamannya? Gitu. Oh puas. Berapa nilainya? 4 misalnya. Dengan kenyamanannya puas nggak? Ya, ya di tengah-tengah lah gitu ya. Misalnya 3. Fungsinya, oh nggak oke fungsinya. Nah itu nanti Bapak Ibu kita buat matriksnya. Ya, importance atau tingkat kepentingan itu di sebelah kiri atau yang tegak. Kalau ini grafik kartesius ini sumbu Y. Kemudian ada performance atau satisfaction itu di kanan. Nanti kita tentukan. Misalnya yang merah ini, oh performance-nya kecil, padahal dia penting banget. Ya, performance itu artinya kinerja produk yang ada di pasaran. Misalnya ketajaman tadi, oh yang ada di pasaran ini tingkat ketajamannya, performance-nya itu nilainya cuma 1, kecil sekali. Padahal pentingnya itu 5, penting banget. Jadi dia ada di kuadran 1. Kalau dia penting tapi sudah puas juga, pelanggan sudah puas, dia ada di kuadran 2 dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kita akan memprioritaskan faktor-faktor yang menjadi target inovasi kita yang ada di kuadran 1. Untuk sementara itu sewajib-wajibnya untuk dipenuhi. Gitu ya Bapak Ibu. Ini yang akan menjadi fitur kita, fitur inovasi kita. Nanti kita nilai sama-sama di kedua TEVA, mana kuadran 1-nya. Itu wajib ada. Gitu ya. Nah, tahap kelimanya kita akan lakukan inovasi produk. Kalau kita jual pisau, saya tidak mau Bapak Ibu hadir dengan pisau yang sama dengan pisau lain. Ya, saya bolak-balik ceritain, biasanya saya menggunakan mie ayam. Tidak boleh jualan mie ayam, hadir. Kalau saya tanya, apa keunggulan mie ayam? Sama seperti mie ayam yang lain, lebih baik nggak usah jualan. Gitu ya. Seminim-minimnya pisau kami lebih murah, atau artinya gini, dengan kualitas yang sama dengan produk sejenis lain kami lebih murah, atau dengan kata lain, dengan harga yang sama dengan produk lain kualitas kami lebih baik. Nah, inovasinya bisa di mana? Ingat, inovasi itu bukan cuma produknya. Nah, ini brainwash lagi nih kan, waktu pelatihan saya bolak-balik bilang jangan product oriented tapi human centric. Oleh karenanya, waktu kita berinovasi juga tidak boleh hanya produk. Tidak boleh yang dipikirin pisaunya, enggak. Kita harus pikirin pisaunya, oke dipikirin bahannya apa, desainnya, ya, ergonomik. Masih ingat Bapak Ibu yang semua bapak-bapak ini terutama bilang kalau milih HP spesifikasinya, kecepatannya, udah gitu storage-nya, tapi giliran warnanya pink gak ada yang mau beli. Artinya pemilihan kita ke produk itu bukan cuma fungsi, tapi ada psikologis ya. Ada fungsi khususnya, misalnya ada garansi, misalnya layanan asah gratis karena kami asahnya pakai pakai mesin gitu ya. Kemudian layanan after sales yang lain, atau kalau datang ke outlet kami, apa, kami layani dengan ramah ya. Misalnya ada bisa pesanan khusus. Oh, pisau khusus, misalnya kalau kemarin baru Idul Adha, pisau khusus untuk sembelih ternak atau sembelih kurban gitu. Nah, hal-hal seperti itu harus mulai kita pikirin. Apa yang bisa kita lakukan bukan cuma pada produk. Misalnya tadi, oh di kemasannya nanti ditambahin buku untuk makanan tradisional Jateng. Bikin rawon, bikin apa, saya nggak tahu-tahu makanan tradisional seperti apa ya. Tapi hal-hal seperti itu, bayangin, kita jualan pisau, tapi ide inovasi kita adalah
resep gitu. Tambahan nilai kita resep. Ya, misalnya garansi 1 tahun, kalau patah tukar baru. Kemasannya warna apa? Saya menyadari setelah saya lihat visual yang saya berikan untuk pisau itu kemasannya cowok banget itu. Awal-awal saya bikin hitam, gitu ya, putih. Terus saya mikir kenapa nggak pink ya? Padahal segmennya lebih banyak pasti yang maunya warna muda gitu ya, misalnya biru muda, warna-warna yang lebih cocok mungkin gitu. Nah itu contohnya. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Nah nanti Bapak Ibu mulai dari sini Bapak Ibu akan punya tugas mencari tahu keinginan pelanggan, lalu Bapak Ibu idealnya meeting di masing-masing TEVA, lalu Bapak Ibu rumuskan fitur-fitur apa yang menjadi keunggulan produk kita. Dan fitur itu bukan cuma pada produknya, tapi di luar produk. After sales dan lain-lain, kemasan dan sebagainya dan sebagainya. Gitu Bapak Ibu. Nah, lalu tentukan segmen. Tadi kan baru sementara kan? Nah, setelah kita gali, baru kita nanti tahu, oke, sekarang saya sudah mulai segmennya itu lebih clear, lebih jelas. Segmen saya itu akan spesifik pada misalnya hanya khusus pedagang kaki lima di seluruh Purbalingga, Purwokerto. Gitu. Boleh juga. Setelah kita gali, oh ini nih yang ada kelemahan nih. Saya akan spesifik di situ. Gitu. Misalnya seperti itu. Berikutnya membangun positioning. Kita sudah punya segmen, permasalahan utama yang ingin jawab, itu apa, bagaimana kita menjawabnya, kita sudah mulai clear ya. Oh, saya menjawab dengan memberikan fitur A, B, C. Bagaimana pelanggan bisa membedakan dari produk sejenis. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu harus punya positioning yang clear. Dibedakan, jadi pelanggan tahu kalau ini pisaunya SMKN Jateng. Atau kalau ini brandnya Lading, kalau ini pasti pisau Lading. Kenapa? Karena dia stainlessnya begini misalnya. Atau karena dia desainnya seperti ini. Karena dia ini. Jadi buat produk yang perbedaan dengan produk sejenis itu harus bisa dirasakan oleh pelanggan. Kalau nggak bisa dirasakan oleh pelanggan, kita mau klaim seperti apapun, itu namanya klaim kosong. Kita bilang kami lebih berkualitas, tapi pelanggan nggak rasain. Masih ingat saya cerita teh kotak. Kenapa teh kotak itu atasnya ada kuning? Ingat, teh kotak itu atasnya itu kuning Bapak Ibu. Warnanya berbeda sendiri. Kenapa? Dia sedang memvisualisasikan tambahan. Jadi dulu itu teh itu rata-rata di 220 ml. Dia tambahkan menjadi kalau nggak salah 300-an. Nah, tambahannya itu harus bisa diidentifikasi oleh pelanggan, dibedakan oleh pelanggan. Oleh karenanya dia kasih warna kuning. Dengan gitu pelanggan tahu, oh ini ada tambahan. Nggak lama kemudian itu diikuti oleh semua. Sekarang teh botol sosro yang kotak juga sudah 300 sekian mililiter. Nah, jadi itu ya, secara psikologis juga bisa dibedakan. Nanti kalau misalnya produk Bapak Ibu sudah jadi, A, B, atau C, atau apapun, saya akan tanya. Sederhana pertanyaan. Apa bedanya produk Bapak Ibu dibandingkan produk sejenis lain? Itu harus bisa dijawab. Ada pertanyaan lu jauh ini? Ya, biasanya nanti di pertemuan berikutnya yang sudah pertemuan berikutnya itu akan membahas hasil Bapak Ibu mengerjakan guideline ini atau tugas ini. Jadi nggak ada materi, kita hanya diskusi tentang itu. Nah, ini sudah tahu ya, ini sudah kita pelajari. Nanti Bapak Ibu buat pernyataan positioning. Ini sudah kita pelajari.
Nah, lalu harus bisa menjawab pertanyaan ini. Apa pembeda produk Teva dengan produk jasa jenis? Apakah menjawab permasalahan pelanggan? Apakah yang Anda tawarkan berharga bagi pelanggan? Dibedakan tuh boleh gini. Boleh, kami beda Pak. Kemasan kami warnanya cerah. Itu boleh. Tapi tidak boleh jadi pembeda utama. Kenapa? Karena kalau orang belanja pisau, warna kemasan cerah itu apa? Tidak terlalu berharga. Value-nya tidak setinggi itu. Nah, makanya tadi saya mengarahkan kita akan menggarap yang ada di kuadran 1, ya, yang berharga bagi pelanggan, yang penting bagi pelanggan, tetapi kinerja yang ada di pasaran masih rendah. Kita harus memastikan itu. Kuadran 1 dulu harus digarap, baru ke kuadran yang lain. Apakah produk kita unggul dibanding pesaing dan layak dibeli? Nanti ibu-ibu begitu sudah jadi produknya, misalnya kalaupun pisau, ibu-ibu harus menilai dengan objektif. Saya mau nggak ya beli pisau ini? Gitu ya. Bapak-bapak juga boleh ambil pisaunya, tanya istrinya, mau nggak beli pisau ini dengan harga segini? Kalau produknya pisau. Kalau produknya knalpot misalnya, harus tanya anak-anak SMA-nya yang punya atau yang punya motor, mau nggak beli produk ini? Kalau nggak mau berarti belum unggul. Ya, mau aja dulu. Ada apa? Intensi. Ya, kalau di marketing itu ada intensi. Perkara dia punya uang atau nggak punya uang itu nanti dulu. Tapi punya intensi, punya keinginan untuk membeli. Kalau keinginan saja nggak ada, ya berarti kita nggak unggul. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini action yang harus dilakukan. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu tentukan segmen. Ya, segmen sementara. Ngobrol Bapak Ibu ya. Nanti memungkinkan nggak ya ada, saya jadi kepikiran, tiap Teva itu ada satu ketua kelompoknya lah gitu ya. Atau siapa gitu ya Bapak Ibu. Atau ketua Tevanya atau saya enggak tahu. Yang menjadi, kalau di kelas itu ketua kelasnya gitu. Yang memastikan ini dikerjakan. Boleh ya Bapak Ibu ya, nanti disebutkan namanya ya. Memastikan ini dikerjakan. Satu, tentukan segmen sementara. Yang kedua, ngobrol atau interview minimal 10 pelanggan. Tapi karena ini produknya hampir semua bisa jadi pelanggannya, saya rasa interviewnya bisa ditambah lah. Kalau masing-masing orang menginterview apa 3 orang kali 30 udah 100 gitu ya. Udah 90 gitu ya. Lalu nomor 3, bentuk personanya. Kan dari 90 nanti Bapak Ibu ngobrol lagi. Oke, kami punya 5 masalah utama nih. Gitu ya. Lalu nomor 4, tentukan faktor sasar. Nah, kalau di dalam kurung itu ada pagar 4, itu artinya mengacu ke materi pagar 4. Coba lihat. Ini saya memudahkan. Nah, faktor penting versus kinerja. Berarti ini yang harus dikerjakan. Tentukan inovasi produk. Pagar 5 ya, tanda pagar 5. Kita lihat tanda pagar 5 apa? Inovasi. Oh, inovasi itu ini. Jadi bukan cuma produknya aja. Yang lainnya pun kita harus. Jadi nanti di list inovasi yang akan dilakukan apa? Ini. Tentukan positioningnya apa, lalu buat prototipenya. Jadi pertemuan 2 minggu lagi, idealnya sudah punya prototipe, kita akan diskusikan. Nanti prototipe itu akan kita coba tanyakan kepada pelanggan kita. Kalau di design thinking itu prosesnya proses iterasi. Jadi nanti sudah prototipe, kembali lagi ke pelanggan. Ini sudah oke belum? Apa yang kurang? Kalau dia bilang kurang A, B, C, nanti kita perbaiki lagi. Begitu, Bapak Ibu. Nah, ini contoh visual yang saya kasih untuk produk seandainya pisau. Tapi kalau yang produknya yang lain, boleh banget gitu ya.
Dan ini kan masih salah satu TEVA. TEVA yang berikutnya silakan produknya apa nanti kita diskusikan. Eh, TEVA yang kedua apa Bapak Ibu produknya? Sudah pernah ngobrol belum sih? Atau alternatif deh, nggak usah harus diputuskan. Supaya saya punya bayangan Bapak Ibu. Saya ingat saya Bapak Ibu sudah meeting ya waktu itu ya. Yang kedua itu Pak Apa? Fajri pernah membuat apa itu ya? Semacam wastafel ya, cuma kayaknya belum. Wastafel. Pakai Wastafel pakai apa Pak? Pakai apa stainless. stainless, Oke, stainless oke. gitu. Nah Terus itu Pak Widi pernah apa ya Pak Amro ya? Pak Widi pernah bikin apa itu? Yang pesanan dari Purwokerto. Oh, yang itu apa ya? Iya Pak Tony. Iya kayaknya ya yang Mbak Wastafel itu ya, yang nah dari ya Ferry Advertising. Iya advertising. ya. Nah, nanti kita mulai gali Bapak Ibu. Apa yang mungkin apa. Tapi ingat orientasinya selalu market ya. Apa yang market butuhkan. Kalau ke informa coba ngobrol sama ininya. Apa yang paling dibeli misalnya gitu ya. Ngobrol ini aja, ngobrol informal aja ke petugasnya atau ke ini. Mas apa yang paling sering dibeli gitu. Misalnya begitu kan. Jadi kita punya bayangan. Nah, hal-hal seperti itu nanti akan kita jadikan produk kita, gitu ya. Ada wastafel, ada lagi misalnya apa motor gitu ya, motor apa. Tapi Bapak Ibu idealnya harus mikirnya gini, apa besar nggak ya marketnya gitu. Kalau misalnya aksesoris motor besar nggak ya orang yang mau aksesoris motor gini, kita akan menyasar yang besar, gitu ya. Kita mencoba menyasar yang besar dan yang belum banyak pemainnya. Ingat lautan merah, lautan biru yang saya sampaikan. Kita akan menyasar lautan biru, segmennya relatif besar, kemudian belum banyak pemain dan kita bisa berdiferensiasi. Gitu, Bapak Ibu? Ada pertanyaan Jadi sejauh ini? Silakan, silakan, Pak. tanya. Oke, baik terima kasih. Ini terkait dengan guideline yang nanti kita akan persiapkan untuk 2 minggu ke depan. Tugas-tugasnya kan apakah nanti kita buat kelompok dalam satu komunitas, apakah cuma satu atau mungkin ada beberapa kelompok gitu. Karena kan kalau kita lihat Bapak Ibu guru kan barangkali kan punya ide, punya gagasan yang lainnya gitu, terutama ibu-ibu barangkali kan mungkin punya masukan pengen membuat produk apa gitu. Tapi kan emang harus sesuai dengan eh, sarana prasarana atau sumber atau daya dukung yang ada di sekolah hubungannya dengan eh, ya pengelasan atau pemesinan itu, atau mungkin kalau di luar itu apakah diperbolehkan begitu Ya, untuk prototipe atau produk yang nanti kita coba untuk gali begitu. ya, Itu yang pertama. Nah, kemudian yang berikutnya eh, ketika nanti kita sudah buat beberapa pilihan produk, apakah kita nanti segmentasinya harus fokus pada satu segmen atau mungkin eh, variasi begitu. Soalnya kan mungkin kalau satu segmen kita harus fokus, kemudian juga ya harus melakukan eh, branding yang memang ya, terfokus gitu. Cuma kalau misalkan barangkali kan mungkin ibu-ibu kan punya ide yang lainnya, misalkan seperti mau produk kanan atau di luar itu gitu misalkan gitu ya, untuk membranding TK kita gitu. ya, Barangkali itu ya. ya. Saya jawab ya, Pak. Nah, pertama, Oke, apakah eh, berapa kelompok gitu ya? Ini tugasnya Bapak ya. Ibu.
minimal satu TEFA satu kelompok yang menyelesaikan. Artinya katakanlah satu produk. Boleh dua, boleh untuk mengakomodir ide-ide. Tetapi orientasi pendampingan kita ini adalah untuk mendirikan TEFA. Kalau Bapak Ibu punya ide di luar TEFA, boleh nggak dilakukan? Boleh, tapi tidak dalam konteks ini. Artinya Bapak Ibu punya bisnis sendiri, boleh nggak? Boleh, tapi kita tidak akan bahas di sini, gitu ya. Boleh nggak Pak misalnya minta pendapat Pak Jonathan dengan senang hati, walaupun ide personal, ya, punya bisnis sendiri di rumah dengan senang hati saya akan memberikan input kurang lebih begitu. Tapi dalam konteks ini kita hanya bicara yang terkait TEFA. Jadi apakah harus terkait dengan misalnya mesin? Ya tentunya, karena goal kita adalah menciptakan TEFA di SMK. Ya, Bapak Ibu, ini tahap awal Bapak Ibu. Kalau katakanlah 6 bulan sudah berjalan, tahap berikutnya adalah bagaimana mengaitkan ini dengan pembelajaran. Kan yang mau kita ciptakan pengusaha itu bukan cuma Bapak Ibu gurunya, tapi muridnya, gitu. Jadi TEFA ini berjalan dulu, berikutnya adalah muridnya jadi pengusaha melalui TEFA ini. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi minimal satu kelompok. Tapi kalau lebih dari satu kelompok, saya happy banget. Jadi kita punya alternatif banyak nih. Bisa jadi kita jalanin semua, bisa jadi setelah kita godok, oke, dari 5, kita sepakat misalnya satu dulu deh yang kita kerjain. Boleh, ya, gitu. Nah, kurang lebih gitu. Pertanyaan berikutnya, apakah harus dari satu segmentasi? Setiap produk pasti punya segmentasi yang berbeda-beda. Jadi segmentasinya mengikuti produk. Gitu ya. Kita boleh punya beberapa segmentasi. Jadi segmentasi itu bukan segmentasi si TEFA, tapi segmentasi si produknya TEFA. Gitu ya, Pak Kurniawan ya. Ya, oke, Pak. Siap. Siap, siap. Nah, ini Bu Isti ada gerobak sampah hidrolik. Keren kali ya, target pasar instansi bukan rumah tangga. Mungkin tidak ya. Ini bagus nih. Ide-ide seperti ini harus kita mulai pikirkan sama-sama. Boleh nih nanti misalnya. Oke, gerobak sampah hidrolik nih. Siapa yang akan beli? Ngobrol dengan yang mau beli. Gitu ya. Ngobrol misalnya dengan Pemda. Pemda beli, mau nggak? Ada nggak anggarannya? Oke. Atau misalnya kalau bukan Pemda siapa, gitu ya. Bisa juga bisnis modelnya berbeda. Oke, saya bisnis modelnya ke perusahaan apa sebagai CSR, boleh. Misalnya di Purbalingga ada berapa perusahaan, ada A B C D E, saya mau jual produk yang bisa jadi CSR-nya perusahaan-perusahaan. Apa biaya yang paling lazim misalnya kan perusahaan maunya tempat sampah gitu ya. Oh, tempat sampah otomatis pakai sensor gitu. Nah, tapi Bapak Ibu, saya mau meng-highlight sekali lagi, orientasinya harus market, bukan produk. Jadi yang terpikir pertama bukan yang pertama itu jangan membayangkan ini produk ini keren mungkin, bukan. Tapi harus pertama kali ini marketnya keren, gitu ya. Ini duitnya banyak nih, gitu. Jangan ini produknya keren, tapi ini market ini duitnya banyak nih, belum ada yang ngambil nih. Saya harus ambil market ini, gitu. Kenapa saya mengusulkan pisau dapur, Bapak Ibu? Karena pisau dapur marketnya gede banget. Enggak sih? Gede banget pisau dapur itu. Dan masih ada celah-celahnya yang bisa kita masukin menurut saya misalnya. Dan itu easy. Maksudnya bisa kita masif. Kan pakai laser cutting, nanti seumpama saya nggak tahu pengasahannya pakai mesin mungkin bisa dibikin otomatis. Kalau satu hari bisa dibuat 10,
Ya itu kan jadi nanti dari TEFA anak-anak murid-murid belajar menjadi standarisasi, belajar industrialisasi, belajar menjadi apa ya, masif itu seperti apa gitu. Gitu. Ini Bu Isti di chat, ini keren Bu, tapi yang harus ada di benak berikutnya adalah market, market, market. Kebayang Bapak Ibu? Ada yang punya ide produk lain? Silakan. Kalau di pengelasan teknologi sekarang yang sedang berkembang kan tralis sekarang sudah ada variasinya ya Pak. Dengan karakter masing karakternya sebenarnya juga cukup bagus. Berarti mungkin kerjasama sama bengkel-bengkel kelas Ya, yang ya, mereka masih punya keterbatasan peralatan gitu ya. betul, Sebab betul, mereka kan kebanyakan kalau yang bengkel-bengkel las mereka hanya manual saja yang betul. psiholo kayak gitu aja. Sekarang kan sudah lagi berkembang menggunakan yang lebih punya Ya, nilai seni gitu ya. betul, Jadi betul. pokoknya mesin cutter itu Ya, terlasing. nah itu kan bisa ya. Itu Jadi nanti ada motifnya. Bapak Ibu, motifnya. Bapak Ibu, kalau punya kesempatan pas lagi ke Solo, Bapak Ibu ke hotel, saya lupa, Halila kalau nggak salah ya. Itu hotel hotel mewah sekali. Masuk ke situ di resepsionisnya itu ada kayak apa ya, batik yang ditempa di atas lempeng. Indahnya bukan main. Ya, besar sekali, panjang mungkin ada 30 meter itu. Nah, saya membayangkan hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Ya, jadi sangat mungkin bisa dilakukan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang saya lakukan ini juga, ini mohon maaf ya, bukan apa. Saya ngirim file scanan itu saya juga pengen tahu Bapak Ibu. Bisa nggak sih dibuat sama persis dengan yang saya kirim? Dan sepertinya bisa gitu ya. Artinya kepresisian itu bisa dilakukan. Ya, dengan teknologi bisa. Nah, dengan begini langsung saya bisa mengukur, oh kapasitasnya ini oke banget gitu. Secara skill nih oke banget. Langsung presisi. Nah, jadi menurut saya ini sangat terbuka, bisa macam-macam. Bisa macam-macam gitu ya. Kalau kemarin Neon Box misalnya gitu ada yang order, tapi apakah eh, berapa marketnya besarnya? Nah, hal-hal seperti itu mulai 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 dipikirkan. Ada yang punya ide lain? Silahkan Bapak Ibu. Produk apa? Oke, kita sekarang orientasi, bukan orientasi. Kita bicara produknya dulu ya. Tapi segera setelah tahu produknya, kita bicara market. Ada yang punya ide Bapak Ibu? Banyak sekali sebenarnya yang bisa dilakukan dengan kayak tadi aja, dengan laser cutting aja tadi itu banyak sekali. Ya, partisi ruangan gitu ya, dicampur misalnya dengan neon box dan apa dengan lampu dan lain-lain bisa macam-macam. Alat tekuk bulu mata palsu. Nah, ini tapi saya agak bingung nih Pak Mukhtarom bukan user ya. Ya ini betul nih alat tekuk bulu mata palsu. Oh ada ini ya pengrajin bulu mata ya Bapak Ibu ya di Purbalingga ya. Ya, ada Oh ya ya kalau itu jadi make sense. banyak. Nah hal-hal seperti itu keren banget. Nah, marketnya seberapa besar? Begitu Bapak Ibu. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi atau ada ide lagi? Silakan. Ini Bu Puspa mau bertanya atau ke unmute? Ayo Bapak Ibu coba lebih lebih katakanlah lebih liar lagi ide produknya dulu deh.
langsung mikir market, market, market. Ya, market, market, market. Misalnya kayak kemarin saya lihat di ruangan kita, tempat kita pelatihan itu, meja, kursi itu juga. Bapak Ibu bikin satu prototype, foto dengan baik, kemudian bikin proposalnya, jual ke Pemda. Marketnya besar, gitu ya. Pemdanya mana? Pemda Purbalingga satu, Pemda Pemprov satu. Nah, nextnya setelah 6 bulan, saya akan dorong Bapak Ibu untuk mendaftarkan diri ke apa e-procurement supaya bisa mensuplai market BUMD, BUMN, dan pemerintah. Ada lagi? Mungkin saya, Pak. Silakan, Pak. Eh, Kalau saya mungkin bukan yang ke produk ini, masalah di bidang manajemen Teva gitu, Pak. Karena kebetulan ini kan saya lagi belajar dan ya menata hati juga sih, karena ternyata di rencana mungkin saya akan eh, menjadi koordinator di Teva. Cuma kan sekarang mungkin masih mencari data-data yang UP sebelumnya di Pak Fajri dan kawan-kawan. Dan kemudian untuk gagasan atau ide yang mungkin nanti dari teman-teman akan buat, kalau mungkin kayak tadi Bu Isti juga cukup bagus. Tapi kan mungkin dalam perjalanannya kami nanti harus ada bimbingan ya terkait dengan ini. Nah, termasuk juga barangkali Pak John bisa memberikan pengalaman di sekolah-sekolah yang lain terkait dengan proses pengadaan sarana prasarana atau mungkin barangkali material ketika nanti kami coba untuk memproduksi produk gitu, barang, kemudian nanti kan mungkin ada butuh pendanaan atau mungkin butuh support terkait dengan hal itu, mungkin karena pesanan, mungkin misalkan nanti terjadi pesanan cukup banyak, nah itu kan kita terikat dengan waktu, kemudian juga kecepatan dan sebagainya. Nah itu bagaimana cara melakukan ya manajemen terkait dengan itu gitu. Apakah memang kalau di sekolah negeri ya kami kan belum paham betul gitu, karena kan kami juga baru di sini. Jadi kan memang masih banyak belajar gitu. Ya, Nah, pengalaman-pengalaman dari SMK negeri khususnya yang lainnya kira-kira terkait dengan pengaturan sarana atau mungkin pengadaan material, bahan segala macam itu prosedurnya bagaimana, mungkin berdasarkan pengalaman dari ya, SMK negeri yang lain. ya. Gitu. Terima kasih. Very good point. Mas Praska, mungkin ini saya mau usul nih ke Mas Praska. Ya, Mas Praska, Pak. mungkin perlu ada sesi kali ya, sharing Hmm. dari SMK berapa? Dugaan saya SMK 4 ya. SMK Ya, 4 ya. SMK 4. Nah, nanti mungkin dibuatkan sesi khususnya untuk SMK negeri. Hmm. Nah, mungkin nanti kita bisa supaya diskusi. Nah, di dalam sharing itu mungkin akan ada terpicu SMK lain. Oh, kalau pengalaman kami begini, pengalaman kami begitu gitu ya. Ya, ya. Nah, mungkin nanti perlu. Makasih Pak Kurniawan. Nanti mungkin itu jadi bahan masukan untuk kita tuh. Oke, oke, Pak. Zoom saja sih nggak apa-apa, saya rasa ya, Ya, ya. supaya sharing. Nah, ini gunanya Bapak Ibu nanti kalau kita membuat komunitas SMK. Saya sangat ingin membuat itu ya. Saya sangat-sangat ingin membuat bahkan websitenya gitu, tapi khusus kewirausahaan ya. Jadi kewirausahaan SMK. Terima kasih Pak Kurniawan. Nah, untuk manajemen nanti kita akan ada materi itu juga Pak. Dan saya apa nanti bersedialah mendampingi dan membantu gitu ya, menyusun sampai SOP-nya seperti apa, SOP yang sederhana seperti apa gitu ya. Pencatatan keuangan nanti kita akan bimbing. Tentu yang sederhana, supaya sederhana tetapi sesuai dengan kaidah akuntansi.
Gitu ya Pak Kurniawan ya. Ya, siap. Tapi saya paham betul bahwa khususnya untuk SMK negeri memang isu-isu terkait pendanaan dan lain-lain itu sensitif gitu Pak ya. Jangan jadi temuan, jangan jadi apa itu kan. Jadi memang kita harus kreatif tapi tidak melanggar aturan gitu. Nah, saya juga nggak tahu aturannya seperti apa dalam pembelian bahan dan lain-lain. Eh, Mungkin memang bisa bisa disatukan dengan, saya nggak tahu ya apa bisa disatukan dengan dianggap sebagai bahan ajar dan sebagainya. Tapi mungkin nanti kita ngobrol dengan SMK lain yang punya pengalaman berbagi. Terima kasih Pak Kurniawan. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa hari ini itu ya untuk materinya itu hari ini. Nah, sepanjang kita 2 minggu sebelum sampai dengan nanti kita diskusikan hasilnya, actionnya, saya dengan sangat senang hati eh, akan boleh gitu ya. Misalnya besok Bapak Ibu udah masukin atau bertanya atau sudah hasilnya begini Pak, kami lakukan ini, bagaimana? Itu boleh sampai dengan pada prinsipnya sih setiap hari gitu ya, sampai kapan, sampai programnya berakhir. Nah, tapi maksud saya bukan berarti kita bisa berkomunikasinya waktu ada pertemuan aja, enggak. Kan kita punya WhatsApp group. Itu boleh ditanyain. Idealnya ditanyainnya di grup. Gitu ya, ditanyainnya di grup supaya apa? Supaya pasti yang lain punya ide, kemudian menjadi pembahasan bersama. Nah, ini Bu Isti pengalaman di SMKN 1 Magelang, pengelasan Tevanya bikin troli buat angkut material. Wah, keren. Pasar toko material. Keren ya, yang dorong itu ya. Atau buat troli untuk supermarket. Gitu ya. Atau buat troli yang bisa naik tangga. Soalnya saya jadi ingat nih. Ini apa gunanya kalau kita mengeluarkan ide. Jadi ada ide lain. Saya jadi ingat dulu saya mendampingi inovasi suatu perusahaan. Akhirnya dia membuat troli yang bisa naik tangga. Dibuat rodanya 3. Jadi kalau naik tangga rodanya berputar ceklek, 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 ceklek gitu. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal lihat di YouTube. Nah, ya. Sekarang Bapak Ibu juga sudah mulai punya ide. Dia lihat di YouTube, ini bisa kita lakukan, ini bisa kita lakukan. Tapi cari yang marketnya besar. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya rasa itu untuk hari ini. Sampai ketemu lagi secara Zoom gitu di pertemuan berikutnya. Tapi selama proses, silahkan Bapak Ibu kita diskusi di WhatsApp group. Nanti saya juga akan melempar isu-isu supaya Bapak Ibu bisa tanggapi atau setidak-tidaknya men-trigger. Sama seperti yang tadi video yang baru saya lemparkan itu, saya harap bisa men-trigger. Begitu Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Sukses selalu. Jangan lupa kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Begitu Mas Praska, Bu Agustin. Ya, terima kasih banyak Pak Jo untuk pertemuan pertama ini. Nanti banyak Pak Jo. thank you Bu Agustin. Nanti rekaman ini akan saya upload ya Bapak Ibu ya. Ya, oke Pak. Upload di YouTube, nanti silakan kalau ini silakan diakses kembali. Untuk form action-nya ini nanti dari Pak Jo atau mereka langsung bikin aja? Dari saya nanti. Oke. Saya buatkan. Oke. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima Selamat kasih sore. Pak Jo, Pak Agustin, Terima Bapak Ibu kasih Pak semuanya. Jo, kasih. Pak Pasca, Selamat Bapak sore. Ibu. Selamat sore. Semoga tugasnya Semangat bisa selalu. selesai ya 2 minggu. Ya, Saya end meeting ya. ya, Ya Pak Jo, terima kasih. thank you Ya. Pak.
Bu Isti, Pak Budi, terima kasih semuanya, Terima Pak Heri. kasih Bapak Ibu Ya, semua. mari Bapak Ibu.